Welcome to Filato Daily, everybody. Let's look at the dark side of the various world. Grab your snack and enjoy this video. Kalau dengar kata Starbucks, apa yang kamu pikirkan? Mungkin kamu akan memikirkan gemerlap, mahal, VIP, premium, atau malah biasa saja. Kali ini, Filato akan mengajakmu jalan-jalan melihat bagaimana Starbucks lahir dan menjadi tren di zaman sekarang. Tapi bukan hanya itu, ada dua sisi yang harus kamu tahu tentang Starbucks. Hampir semua perusahaan tetap akan mengalami yang namanya kontroversi. Terlepas dari itu, ayo kita mulai. Jadi, pada awalnya Starbucks lahir di Seattle, Washington pada tahun 1971. Starbucks didirikan oleh 3 orang, yaitu Jerry Baldwin, dia berprofesi sebagai guru bahasa Inggris. Jeff Siegel, dia berprofesi sebagai guru sejarah. Dan Gordon Bowker, dia berprofesi sebagai penulis. Mereka bertiga terinspirasi oleh pengusaha pemanggang kopi pada zaman tersebut yang bernama Alfred Pitt. Ada hal yang menarik di sini. Pada awal pendirian Starbucks, nama awal yang diusulkan adalah Pequot. Nama tersebut diambil dari sebuah nama kapal pemburu Moby Dick dalam sebuah novel karangan Herman Melville. Akan tetapi nama tersebut ditolak dan diganti menjadi Starbucks, yaitu sebuah nama dari seekor monster yang ada pada novel Moby Dick. Terlepas dari nama unik itu, pada 5 tahun awal, Starbucks melakukan relokasi sekali dari 2000 Western Avenue menuju 1912 Pike Place. Pada awalnya, Starbucks hanya menjual biji kopi panggang dan tidak menjual kopi siap saji hingga tahun 1986. Starbucks mulai memasarkan espresso, akan tetapi setahun setelahnya pada tahun 1987, seluruh pendiri Starbucks menjual perusahaan ini dan diakuisisi oleh pemilik I Giornale, yaitu Howard Schultz. Howard Schultz adalah seorang pekerja dari Starbucks yang jatuh cinta terhadap kopi mereka. Singkat cerita, saat Starbucks melakukan kunjungan bisnis ke Milan untuk melihat biji kopi di sana, mereka pergi ke sebuah kedai kopi Itali. Dan Howard mengusulkan untuk mengubah konsep dari Starbucks yang awal mulanya hanya menjual kopi take away menjadi kedai yang dapat digunakan untuk mengobrol dan bersantai. Akan tetapi, Baldwin menolak dan mengatakan jika hal itu akan merusak ciri khas dari Starbucks itu sendiri. Howard memutuskan untuk keluar dari Starbucks dan mendirikan kedai kopinya sendiri yang bernama I Giornale. Ketika I Giornale resmi buka pada tahun 1986 dengan 300 pengunjung pada hari pertama buka, ini membuat Howard semakin yakin dengan ide yang dia terapkan di kedai barunya. Setahun berikutnya, Howard mendengar bahwa para founder dari Starbucks akan menjual perusahaan itu. Howard yang tahu berita itu tak tinggal diam. Dia meminjam loan sebesar 4 juta US dollar untuk menebus perusahaan Starbucks dan akhirnya Howard Schultz menjadi pemilik tunggal dari perusahaan Starbucks. Setelah menjadi pemilik tunggal Starbucks, Howard langsung melakukan ekspansi dengan cara melakukan perluasan kedai dan keluar dari Seattle, yaitu diantaranya Waterfront Station, Vancouver, British Columbia, and Chicago, Illinois. Pada tahun 1989, Starbucks berhasil menjual lebih dari 910.000 kilogram kopi tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan terdapat 46 kedai di seluruh kawasan Northwest and Midwest. Singkat cerita, pada awal pembukaan umum saham dari Starbucks pada tahun 1992 yang awal mula harganya $14 menjadi $33 per lembar. Hal ini dikarenakan antusiasme publik terhadap perusahaan Starbucks ini. Tapi dengan semua pencapaian ini, Howard tetap melakukan beberapa manuver seperti pembukaan cabang pertama di luar Amerika yang berada di Jepang, disusul Singapura, Korea, Taiwan, Inggris, Belanda, Swedia, hingga Israel. Setelah semua manuver tersebut, pada April tahun 2000, total kedai milik Starbucks sudah lebih dari 2.800 yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Pada tahun yang sama,
Howard juga menyerahkan jabatan Executive Director CEO kepada Orrin Smith. Howard sendiri ingin berfokus kepada dunia bisnis internasional dan membawa Starbucks lebih tinggi lagi. Pada tahun 2003, Howard melakukan akuisisi pada Seattle-based Coffee dan Torrefaction Italia dari AFC Enterprise dengan harga 27 juta US dollar. Hal ini mengakibatkan bertambahnya 150 kedai baru milik Starbucks. Dan pada tahun 2006, Starbucks juga berhasil melakukan pembelian kedai secara berkala dari kompetitornya, yaitu Diet Rich Coffee. Dan setelah itu, manuver-manuver lainnya terus muncul, seperti munculnya situs komunitas dari Starbucks yang bernama My Starbucks ID, yang berfungsi untuk menyampaikan saran dan kritik terhadap Starbucks, lalu disusul dengan adanya Starbucks Card dengan berbagai keunggulan dan fitur premium di dalamnya, seperti bebas biaya untuk melakukan beberapa pembelian item yang tersedia dan isi ulang kopi gratis. Akan tetapi, pada tahun 2008, Starbucks mengalami guncangan ekonomi yang mengakibatkan 600 kedai terpaksa ditutup. Dan pada tahun berikutnya, 2009, bertambah 300 kedai yang harus ditutup. Hal ini untuk memangkas biaya operasional tentunya. Akan tetapi, hal tersebut dapat ditangani oleh Howard. Produk-produk Starbucks memiliki banyak varian seperti kopi, teh, anggur, jus segar, hingga makanan ringan, yang membuat customer juga memiliki banyak pilihan untuk melakukan pembelian. Akan tetapi, di balik gemerlap dan kesuksesan Starbucks hingga sekarang, terdapat beberapa kontroversi hingga konspirasi yang menyelimuti perusahaan yang lahir di Seattle ini. Antara lain seperti perubahan logo dari bentuk siren yang mengartikan putri duyung, lalu logo siren yang dibalik, hingga dewa wanita yang logonya digunakan sampai sekarang. Menurut beberapa website, logo siren yang dibalik ini mengartikan kepala Baphomet. Selain kontroversi yang tadi, ada juga kontroversi lainnya seperti perang dengan petani kopi Ethiopia. Hal ini terjadi ketika warga Ethiopia melakukan trademark terhadap kopi mereka. Akan tetapi, terkejutnya mereka karena Starbucks sudah melakukan lebih dulu, sehingga sampai detik ini, kopi Ethiopia dikenal sebagai kopi Starbucks. Serta ada juga rumor yang beredar bahwa Starbucks hanya membayar 2% kepada petani kopi Ethiopia per produksi yang terjual. Kontroversi selanjutnya terdapat pada menu Pumpkin Spice pada tahun 2003. Hal ini menjadi kontroversi karena Starbucks diduga menggunakan bahan kimia yang dapat menyebabkan sakit kepala yang sangat hebat. Serta terdapat zat pewarna yang bernama Caramel Color Level 4 yang merupakan karsinogen. Zat ini juga sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kanker. Kontroversi selanjutnya ada hingga sekarang, yaitu Teavana. Pada tahun 2012, Starbucks ingin mengembangkan produk teh mereka. Maka, Starbucks melakukan pembelian perusahaan teh yang bernama Teavana dengan harga 650 juta US dollar. Karena nilai yang sangat fantastis, mayoritas pengamat menyoroti transaksi tersebut sehingga muncullah sebuah penemuan yang menyebutkan bahwa Teavana tidak organik, melainkan Teavana menyimpan kandungan residu pestisida dan 77% produk mereka tidak lolos standar pasar Eropa dikarenakan terdapat lebih dari 23 jenis pestisida yang terkandung dalam Teavana. Akan tetapi, Starbucks tetap bersikeras dan menjual teh tersebut. Kontroversi lainnya adalah rasa kapitalisme yang besar dari Starbucks. Starbucks menciptakan warung-warung kopi yang kesannya independen untuk menjadi kompetitor dari kedai-kedai kecil yang ada di wilayah tersebut. Para jurnalis menyebut fenomena ini sebagai kedai siluman. Dan mungkin masih banyak lagi sisi gelap lainnya dari Starbucks, kontroversi hingga konspirasi yang ada. Akan tetapi, Starbucks tetaplah Starbucks, kedai mewah dan premium yang memiliki sejuta penggemar atas brandnya. Harus diakui, selain sisi gelap Starbucks, mereka juga memiliki kebaikan yang ada, seperti bantuan Starbucks dan jaminan untuk seluruh pegawai mereka yang terdampak COVID-19, dan lain sebagainya. Untuk kesimpulannya, aku mengambil kesimpulan bahwa tidak semua yang baik itu baik dan semua yang buruk itu buruk. Jadi, sebagai kata penutup, aku selaku pemandumu pada nostalgia kali ini akan undur diri. See you on next conference. Filato Daily is done here. Thank you for your attention. Stay with Filato and see you on the next program.